Selamat siang, sebelumnya nama saya Putra Pratama Siaan dari kelas B1 Malam dengan NIM 3412311039. Saya akan membacakan induksi keselamatan pada bengkel mesin CNC. Ya, keselamatan di bengkel mesin CNC merupakan prioritas utama mengingat tingginya resiko kecelakaan yang dapat terjadi ataupun sering terjadi. Bahaya mekanik menjadi ancaman paling signifikan meliputi titik jepit pada pergerakan sumbu mesin, serpihan logam tajam, serta resiko terlepasnya benda kerja dan putaran alat potong berkecepatan tinggi yang dapat patah secara tiba-tiba. Selain itu, bahaya listrik diwaspadai karena mesin CNC menggunakan tegangan tinggi pada panel kontrol dan motor servo dengan risiko tambahan berupa kerusakan kabel akibat gesekan atau hubungan singkat pada kontaminasi cairan pendingin pada komponen listrik. Ya, paparan bahan kimia merupakan juga risiko lain yang tidak boleh diabaikan pada saat pengerjaan CNC, terutama dari cairan pendingin yang dapat menyebabkan iritasi kulit, saluran pernapasan, oli pelumas yang berisiko terhirup atau tertelan, serta uap logam halus yang berbentuk selama proses pemesinan. Aspek ergonomis juga perlu diperhatikan karena posisi kerja yang tidak tepat juga dapat melakukan juga saat melakukan setup mesin. Mengangkat benda kerja berat atau terpapar getaran mesin dalam jangka panjang dapat menyebabkan cedera serius. Untuk mencegah kecelakaan, setiap operator wajib menjalani pelatihan resmi sebelum diizinkan mengoperasikan mesin, memastikan kondisi mesin, kelistrikan, dan pengaman berfungsi dengan baik. Penggunaan alat pelindungan diri atau APD seperti kacamata keselamatan, sepatu safety, sarung tangan safety, serta baju safety, pakaian safety yang dapat melindungi tubuh kita dari kontaminasi bahan kimia ataupun percikan-percikan benda yang terlepas. Serta rambut panjang harus diikat dan semua perhiasan atau jam tangan harus dilepas saat bekerja karena dapat mengganggu efisiensi pada saat bekerja atau mungkin dapat terjadinya risiko kecelakaan kerja. Penting juga bagi setiap operator untuk mengetahui lokasi tombol darurat pada alat pemadam api ringan atau APAR dan jalur evakuasi. Selama operasi berlangsung, operator harus menjaga jarak aman dari bagian mesin yang bergerak dan memastikan tidak ada orang lain yang berada di zona bahaya. Fitur keselamatan mesin tidak boleh dinonaktifkan atau di-bypass. Dalam kondisi apapun, program baru harus selalu diuji dengan dry run atau pada kecepatan rendah terlebih dahulu. Mesin yang sedang beroperasi tidak boleh ditinggalkan tanpa pengawasan atau pantauan operator maupun orang sekitar. Dan penanganan serpihan harus menggunakan alat khusus, bukan dengan tangan kosong. Tumpahan oli atau cairan pendingin harus segera dibersihkan untuk mencegah risiko terpeleset. Ya, dalam keadaan darurat setiap orang harus tahu cara menggunakan tombol emergency, stop, dan mengikuti prosedur evakuasi dengan tenang. Semua insiden dan near miss wajib dilaporkan untuk pencegahan di masa depan. Lokasi kotak P3K dan cara menggunakannya juga perlu diketahui oleh semua personil maupun karyawan pekerja. Dan cara penggunaannya juga perlu diketahui oleh semua personil. Seperti yang saya bilang tadi, aturan khusus seperti larangan bekerja sendirian ataupun jam non operasional, keharusan memiliki izin untuk pekerjaan berisiko tinggi, dan pembatasan siapa yang boleh mengubah program atau melakukan pemeliharaan harus ditegakkan dengan ketat. Penanganan keadaan darurat spesifik juga harus dipahami oleh semua personil. Untuk kecelakaan mekanis, tombol emergency stop harus segera ditekan dan bantuan medis dipanggil jika terjadi cedera. Dengan catatan tidak mencoba melepaskan bagian tubuh yang terjepit tanpa bantuan. Contohnya, tangan kita kejepit pada mesin putar CNC, kita jangan panik. Jika kita panik, ya kita akan spontan melepas tangan kita, mungkin itu akan mengakibatkan resiko yang fatal. Ya, contohnya jari kita putus, robek, ataupun patah. Kurang lebih seperti itu. Dan dalam kasus kebakaran, APAR sesuai dengan klasifikasi kebakaran harus digunakan. Area dievakuasi jika api tidak terkendali dan petugas pemadam kebakaran dipanggil. Untuk kebocoran bahan kimia, supervisor harus diinformasikan.
kit tumpahan digunakan untuk mengendalikan situasi dan prosedur dalam lembar data keselamatan bahan atau MSDS. Kepatuhan terhadap induksi keselamatan ini merupakan komitmen yang harus diambil oleh setiap individu pada saat bekerja di bidang bengkel CNC, dengan fokus pada keselamatan diri dan orang lain, ketaatan pada aturan dan prosedur, kewajiban melaporkan kondisi atau perilaku yang tidak aman, serta partisipasi aktif dalam membangun dan memelihara budaya keselamatan yang ada di lingkungan kerja. Jadi di setiap pekerjaan apapun itu, mau berat mau ringan, K3 tetap terutama, K3 prioritas. Yang dimana keselamatan dan kesehatan kerja itu sangat dijunjung tinggi dalam suatu dunia perfabrikasian, konstruksi, migas maupun galangan, serta seperti yang saya baca, bengkel CNC itu sangat mengutamakan K3. Jadi hanya inilah penjelasan saya tentang keselamatan kesehatan kerja ataupun safety dalam bidang bengkel mesin. Mohon maaf jika saya ada salah kata, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.